Selamat datang kembali di Jin dan Jun Channel bersama saya Junaidi dalam seri tutorial query. Guys, kali ini saya akan menunjukkan bagaimana perintah menambahkan data ke dalam tabel, gitu ya. Oke guys, saya sudah masuk di sini di dalam database. Teman-teman kalau bingung cara masuk ke sininya, teman-teman tonton aja video saya sebelumnya. Oke, saya langsung saja. Apa yang akan teman-teman dapatkan dalam video ini nanti di akhir cerita teman-teman akan punya kemampuan bagaimana menambah data atau record baru ke dalam sebuah tabel. Oke, saya langsung saja guys, saya pengen lihat dulu, saya sudah masuk dalam tabel database latihan, lalu saya ingin lihat ada tabel apa saja. Oke, berarti melihat tabel data aja saya gunakan show tables gitu ya, show tables. Maka ini ada tabel siswa ya, kemudian saya masuk ke dalam tabel siswa, saya ingin melihat tabel siswa ini ada field apa saja gitu ya. Berarti kan perintahnya siswa gitu ya. Oke guys, nah berarti ini saya geser, berarti ini ada inilah isi field dari tabel siswa ini gitu ya. Kemudian saya ingin menambahkan data ke dalam siswa ini, tetapi sebelumnya saya lihat dulu ini udah ada isinya belum tabel siswa ini. Nah, melihat isi tabel siswa dengan select bintang from siswa. Udah gitu aja guys, gampang. Ini nanti saya jelaskan secara khusus perintah select kosong ya, empty set. Empty set. Ya sudah. Sekarang bagaimana perintah menambahkan record baru atau data baru ke dalam sebuah tabel? Itu perintah dengan insert into masukkan ke dalam gitu ya, lalu sebutkan nama tabelnya guys, siswa. Oke, siswa. Nah ini kan nama tabelnya siswa gitu ya, saya coba naik sedikit. Nah ini nama tabel siswa, jadi saya bilang insert into siswa, masukkan ke dalam tabel siswa gitu ya. Lalu values gitu, values artinya nilai yang akan dimasukkan ke dalam tabel. Saya buka kurung buka gitu ya. Nah valuesnya di dalam kurung nih guys ya, kurung buka dan kurung tutup, lalu titik koma, akhirnya di sini. Nah, di sini nanti saya akan masukkan di sini. Pertama, dia kan ada 3 field guys. Ada field NIS, field nama, field alamat. Berarti kalau saya bilang insert into siswa values, nah isi di dalam values ini harus urutannya sama dengan ini gitu ya. Artinya data pertama teman-teman masukkan untuk NIS, data kedua teman-teman masukkan untuk nama, data ketiga teman-teman masukkan untuk alamat. Oke. Nah, petunjuk antar field itu dibatasi dengan koma gitu. Jadi saya bilang begini, satu saya tulis dulu, nanti ini saya jelaskan guys, misalnya NIS 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Oke, teman-teman lihat kenapa saya tulis dalam tanda petik, karena NIS ini merupakan karakter guys gitu ya. Jadi artinya teman-teman kalau mau memasukkan data ke dalam sebuah tabel, teman-teman harus paham dulu tipe datanya apa gitu ya. Nah, setiap field tipe datanya apa, maka ada baiknya teman-teman siswa dulu sebelum melakukan insert gitu ya. Jadi di sini ada field NIS, nama, alamat, semua tipenya adalah string, yaitu karakter, karakter, karakter. Oke. Nah, tipe data itu kan banyak guys. Ada karakter, ada integer, ada double dan sebagainya lah. Itu saya jelaskan pada video tersendiri. Tetapi teman-teman kali ini ikuti saja dulu ya. Artinya di sini adalah saya punya 3 field NIS, nama dan alamat dengan tipe data setiap masing-masing adalah string. Nah, dalam hal ini stringnya saya ambil karakter. Karakter 10, 25, 50. 10 untuk NIS, 25 untuk nama, 50 untuk alamat. Oke. Nah, artinya kalau tipe datanya string, maka data yang teman-teman input harus dalam tanda petik, guys, gitu. Oke, itu sebabnya untuk NIS 1 2 3 4 5 saya tulis dalam tanda petik walaupun isinya angka semua. Oke. Walaupun isinya angka, gitu ya. Oke, loh, bukannya angka itu integer. Nah, itu salah kaprah teman-teman. Itu nanti saya jelaskan dalam video tersendiri. Oke. Nah, ya sudah, karena saya tipenya string yaitu karakter, maka data yang pertama untuk NIS saya tulis dalam tanda petik, kemudian koma. Nah, berarti ketika ada koma, maka ini untuk data field yang kedua. Nah, data field kedua ini kan NIM, gitu ya. Nama. Karakter juga kan? Berarti saya tulis dalam tanda petik, saya tulislah Junaidi, guys. Junaidi, oke. Saya petik lagi guys. Berarti saya udah dua. Ini untuk field pertama, ini untuk field kedua. Oke, paham ya? Untuk field pertama, untuk field kedua. Lalu saya koma lagi. Nah, berarti kita masuk pada field yang ketiga guys. Kenapa? Karena kita punya 3 field, NIS, nama, dan alamat. Oke, yang ini untuk NIS, yang ini untuk nama, dan yang terakhir untuk alamat. Karena tipe datanya juga string yaitu karakter 50, maka saya tulis dalam tanda petik. Saya bilang kota Tangerang gitu ya, kota Tangerang. Oke, kota Tangerang. Oke. Sudah guys. Berarti database tabel siswa ini
memiliki 3 field. Yang ketiga-tiganya adalah karakter. Nah, perintah menambahkan record atau data barunya adalah insert into siswa, values, lalu saya buat isi datanya untuk setiap field. Ingat teman-teman, harus urutan dengan susunan fieldnya. Oke, karena susunannya adalah NIS, maka ini nanti akan dimasukkan ke kolom NIS. Kemudian Junaidi akan dimasukkan ke kolom nama, kemudian kota Tangerang akan dimasukkan ke kolom alamat. Lalu saya kurung tutup guys. Ingat values di dalam kurung tutup lalu titik koma. Nah, perintah ini harusnya sukses saya jalankan guys. Oke, kita coba enter ya. Nah, oke guys. Nah, berarti kalau muncul begini query oke, satu row affected dan sebagainya, ini berarti berhasil udah dimasukkan guys. Artinya data ini yang semula saya lihat nih. Lihat ya perintah teman-teman. Select bintang from siswa, hasilnya empty set kosong. Nah, ketika saya sudah lakukan ini, maka ketika saya lakukan perintah select ini guys, select bintang from siswa, saya cari aja perintah sebelumnya. Nah, ini dia, select bintang from siswa. Ketika saya enter guys, nah berarti ini hasilnya bukan empty set lagi, sudah ada guys. Nah, ini kan waktu kita select bintang from siswa sebelum data di input, nah isinya empty set. Nah, ini kosong. Oke, lalu setelah saya input dengan perintah insert into yang ini, nah maka lalu saya lakukan lagi select bintang from siswa, maka datanya sudah ada guys. Nah, ini 1 2 3 4 5 Junaidi Kota Tangerang. Oke guys, inilah perintah untuk menambahkan data ke dalam sebuah tabel gitu. Oke, teman-teman, saya akan jelaskan apa yang terjadi ketika teman-teman mengabaikan tipe data. Tipe data itu di sini ya. Nah, ini chart dan sebagainya. Nah, kalau memang teman-teman tipenya karakter, tetapi teman-teman masukkan data tanpa tanda petik, berarti dianggap sebuah integer, bisa atau tidak kita coba saja guys. Saya modifikasi dengan insert ini, gitu ya. Nah, ini guys, mana ya tadi insertnya? Ah, ini insert into siswa value. Ah, ini ya guys. Nah, di sini saya abaikan guys, petiknya saya abaikan. Apakah bisa atau tidak? Oke, bisa atau tidak? Kalau petik ini saya abaikan, saya bilang di sini adalah kota Tangerang. Oke, gitu ya. Lalu petik titik koma. Apa yang terjadi ketika petik saya abaikan sementara tipe datanya adalah alamat ini karakter? Gitu ya. Apa yang terjadi? Tipe alamat adalah karakter, tetapi pada saat saya input di sini saya tidak dalam tanda petik. Oke, saya coba enter guys. Nah, munculnya error guys. You have an error in your SQL syntax bla 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 version to Tangerang at line 1A gitu. Nggak bisa guys, gitu, nggak bisa gitu ya. Oke. Nah, kedua guys, ini ada masalah juga dengan primary key. Nah, nanti primary key saya jelaskan, oke. Nah, artinya apa di sini? Teman-teman sudah memasukkan, teman-teman coba saya lihat di sini. Oke. Di sini saya bilang NIS itu adalah primary key. Nah, primary key berarti kan tidak boleh ada data yang double, guys. Tidak boleh ada yang data double. Sementara di sini saya masih masukkan dengan insert yang sama nih. Nih, 1 2 3 4 5. Saya coba rubah di sini 1 2 3 4 6 lah gitu ya. Oke, 1 2 3 4 6, lalu sisanya terus. Nah, ini harusnya berhasil dimasukin guys. Tetapi kota Tangerangnya tidak saya petik gitu ya. Nah, apa yang terjadi ketika kota Tangerang tidak saya petik sementara tipe data alamat cat ini adalah berapa ya? Character gitu ya. Coba saya insert. Nah, tetap tidak bisa guys. Dia bermasalah karena ini gitu. Oke. Nah, lalu ketika kota Tangerang ini saya petik guys, kota Tangerang saya petik gitu ya, saya petik kota Tangerang. Oke, sudah guys ini ya. Tetapi untuk NIM-nya itu sudah beda gitu ya. Oke, ini bisa masuk guys, ini bisa masuk tuh, berhasil ya. Coba saya bilang select bintang to select bintang from siswa. Nah, ini ada 2 siswa. Oke guys. Nah, saya mau tunjukkan yang kedua. Berikutnya adalah yang berikutnya. Bagaimana kalau saya tambahkan data yang berbeda, data lagi, tetapi nomor NIS-nya sama. Nah, ini tadi kan kita kasusnya adalah kota Tangerangnya tidak kita petik, padahal tipenya adalah karakter. Nah, tetapi di sini saya input guys, semuanya dalam tanda petik, tetapi nomor NIS-nya sama nih 1 2 3 4 5. NIS ini sudah ada 1 2 3 4 5. Oke, saya coba insert. Yang terjadi error atau tidak? Error guys. Pesannya adalah duplicate entry 1 2 3 4 5 for key primary. Nah, itu yang terjadi kenapa? Karena memang NIS ini saya jadikan sebagai primary key gitu. Itu sebabnya data ini nggak bisa masuk walaupun struktur penulisannya sudah benar gitu. Dari mana kita tahu primary key-nya? Nah, saya coba lihat des siswa nih guys, des siswa.
Nah, ini teman-teman lihat nih, this itu adalah key-nya primary key. Nah, itu sebabnya ketika saya tambah masukkan perintah insert. Nah, insert begini guys, insert saya tambahkan insert into siswa 1 2 3 4 5 Junaidi. Ini kan sudah ada nih 1 2 3 4 5, key-nya sama, guys. Saya masukkan lagi perintah dengan key yang sama, strukturnya penulisan sudah benar, tetapi tetap ditolak karena memang ini adalah primary key. Nah, bagaimana solusinya? Nah, ini saya benerin nih guys. Ini saya bilang di sini bukan 1 2 3 4 5, anggaplah 1 2 3 4 8. Oke. 48, lalu sisanya seterusnya sama gitu ya. Nah, ini sama guys, saya cuma merubah key-nya menjadi 1 2 3 4 8. Teman-teman lihat, belum ada 1 2 3 4 8, tetapi isi semuanya sama, lalu saya enter, dia berhasil guys. Oke. Nah, si dia berhasil, saya coba lihat lagi dengan desiswa select ya, select. Saya lihat lagi isinya dengan select from siswa. Nah, itu berhasil guys. Oke. Nah, itulah perintah sederhana menambahkan data ke dalam sebuah tabel dengan troubleshootingnya. Oke. Terima kasih teman-teman. Semoga materi ini bermanfaat. Tonton terus video-video selanjutnya Jin dan Jun channel. Mohon pamit.